Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih membahas tentang atiyah, itu hibah dalam kondisi seseorang sakit kronis yang dikhawatirkan membawa kepada kematian. Seperti apa perlakuannya di dalam Islam? Telah dijelaskan 4 poin sebelumnya bahwasanya diperlakukan seperti perlakuan wasiat. Ya, sekarang yang kelima, persamaannya dengan wasiat antara hibah, pemberian atau hadiah pada saat seorang sakit akan meninggal. Beda kasusnya, sakitnya dia sakit biasa, orang pusing biasa, flu biasa, atau tangannya kegores, kena luka dikit, lalu dia menghibahkan rumah segala macam. Itu termasuk pembahasan hibah yang sebelumnya babnya. Bab yang sekarang ini hibah juga, akan tetapi hibahnya pada saat dia sakit kronis, sakit berat yang umumnya divonis oleh ahli medis bahwa ini penyakit membawa kepada kematian umumnya. Maka seperti apa hukum hibahnya? Apakah sama dengan hibah sebelumnya? Telah dijelaskan dia sama dengan wasiat. Yang bab setelahnya akan kita bahas tentang bab wasiat. Bukan sama dengan hibah dalam beberapa poin. Kita baca sekarang poin yang kelima. Nah, poin yang kelima, al-khamis, anna kaunuhu warisan yu'tabaru hal mautqi fihima. Kemudian yang kelima, statusnya sebagai ahli waris diperhitungkan pada saat kematian keduanya. Ayyan nadharu fi halil mawsa lahu wal mu'ta fi mawsil maut fil maradil mauti hal huwa warisun fala yastahiqul wasiyah wal utiyah. Itu melihat dari kondisi atau keadaan yang diwasiatkan dan yang diberi pada kondisi sakit yang membawa kematian. Apakah dia adalah waris yang berhak diambil wasiatnya dan bukan utiyah? Am ghairu warisin fayastahiquhuma, atau itu selain waris yang kemudian berhak untuk diambil oleh keduanya. Yakunu bin nadhari fi hali waqti wafatil musi awil mu'ti, maka dilihat dari kondisi keadaan waktu wafatnya, yang memberikan wasiat dan yang memberikan, atau al-mu'ti. Apa sini, Ustaz? Falau a'ta akhahu wasalahu walau waladalahu, maka apabila seandainya ia memberikan sesuatu kepada saudaranya atau berwasiat kepadanya, sementara ia tidak memiliki anak, ay la yujad walad lil mu'ti awil musi waqtal utiyah awil wasiyah, di mana orang yang memberikan wasiat tidak memiliki anak pada saat pemberian atau wasiatnya, fawaladalahu ibn, lalu kemudian ia dikaruniai seorang anak laki-laki, qabla wafatihi, sebelum dia wafat, wastamarat hayat hadal walad, dan anak ini kemudian terus berkelanjutan hidupnya, ilama ba'da wafati abihil musi wal mu'ti, sampai wafat ayahnya yang mewasiatkan atau yang memberi, sahhat sal-utiyah wal wasiyah, maka menjadi sah utiyahnya dan wasiatnya. Li'anna al-musalahu awil mu'ti al-mu'ta laysa warisan waqta wafatil musi awil mu'ti. Karena orang yang diberikan wasiat atau yang diberikan hibah bukan menjadi waris pada saat kematian dari orang yang musa atau yang memberikan dan mewasiatkan. Liana ibn al-mayyit yahjubuhu anil irthi. Nah, karena anak dari orang yang wafat tertutup dengan menghalangi waris. Wal wasiyatu wa misluhal utiyah. Maka
Wasiat dan seperti itu juga al-utiyah lil qaribi ghairil waris sahihah, yang diberikan kepada kerabat selain dari ahli waris, maka ini sah bi ijma'i ahli ilmi, sesuai dengan pendapat jumhur ahli ilmi atau ijma' ahli ilmi. Nah. Ya. Yang persamaan kelima antara atiyah, pemberian hibah seseorang dalam kondisi dia sakit berat yang dikhawatirkan membawa kepada kematian, dengan wasiat bahwa apakah penerima hibah atiyah ini dalam kondisi dia nanti wafat atau tidak, terhalanginya sebagai ahli waris atau tidak pada saat wafatnya yang dilihat. Nas Nabi SAW jelas, fala wasiyata liwarisin, bahwa wasiat batal tidak sah diberikan kepada ahli waris. Bila dalam kasus seseorang umpamanya memiliki saudara laki-laki dan ketika di awal dia tidak punya anak laki-laki, lalu dia mengatakan pada saat dia sakit berat, dia mengatakan semua hartaku untuk saudara laki-lakiku. Ya. Apakah dilaksanakan hibahnya ini atau tidak? Maka kalau hibah adalah wasiat, sama dengan wasiat, pada saat dia mengucapkan itu, dia tidak punya anak laki-laki, berarti saudaranya sebagai ahli waris. Dan wasiat tidak sah kepada ahli waris nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atiyah juga tidak sah. Tidak sah wasiat dan atiyah kepada saudaranya tadi. Tapi dia berujar itu ketika sakit. Subhanallah, lahir anaknya laki-laki. Berarti status anak laki-laki ini adalah penghalang waris saudara laki-laki. Berarti saudaranya tadi yang dia berikan hibah pada saat sakit dia tadi, awal kondisi sakit beratnya, dan masih bertahan hidup, dan anaknya laki-laki yang lahir ini terus bertahan hidup sampai si pemberi hibah tadi wafat. Ya, pemberi hibah tadi wafat. Dan ada anak laki-lakinya. Berarti apakah dieksekusi hibahnya? Jawabannya tidak. Iya, dieksekusi apa tidak? Diberikan atau tidak? Tidak. Karena dia ada anak laki-laki, ada ahli waris, berarti status saudaranya ahli waris atau bukan? Maju. Ada anak laki-laki? Ya, bukan ahli waris. Sahih, kalau bukan ahli waris, boleh dapat wasiat? Boleh, Ustaz. Boleh. Berarti dia boleh dapat atiyah. Sahih. Berarti diberikan atiyah kepada dia. Okay. Kalau dalam kondisi tadi, bila anak laki-lakinya tadi lahir, kemudian ada 6 bulan bapak itu masih hidup, di bulan kedua anak laki-lakinya wafat. Berarti status saudara laki-laki adalah waris. Waris, sahih. Berarti atiyah diberikan kepada beliau? Tidak. Karena statusnya sebagai ahli waris. Itu maknanya secara umum. Wasil. Ya. Walau kana lahu ibn famata batalata, apabila saudaranya tadi jika ia mempunyai anak laki-laki, memberi atiyah pemberian laki-laki lalu wafat, batalata, maka menjadi batallah atiyah atau musi. Ay law kana lil musa aw al mu'ta fi marad al maut. Sahih. Ay law kana lil musi aw al mu'ti fi marad al maut ibn waqt wasiyatihi aw atiyatihi,
فمات قبل وفاة أبيه ثم مات أبوه لم تصح الوصية والعطية للأخ لأنه حينئذ وارث لأخيه والوصية والعطية لا تصح في مرض الموت للوارث لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والاعتبار في الوصية بوقت موت الموصي بغير خلاف. Yaitu apabila lil musi wal mu'ti, orang yang memberikan atau mewasiatkan atau yang memberikan utiyah pada kondisi keadaan yang membawa kematian, memiliki anak pada saat wasiat atau utiyah diberikan, lalu kemudian wafat sebelum wafat ayahnya, kemudian wafat ayahnya, maka tidak sah wasiat dan tidak pula utiyah kepada saudara. Karena pada kondisi saat itu dia menjadi waris. Wal wasiyatu wal utiyah la tasih. Maka wasiat dan utiyah tidak sah pada kondisi kematian, sakit yang mau kematian bagi waris. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap hak-haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dan i'tibar dalam wasiat adalah pada waktu kematian al-musi yang memberikan wasiat dengan tanpa adanya khilaf di para ulama. Ya, kalau dalam kasus pertama tadi diberikan wasiatnya karena ada anak yang menghalangi dia dari hak waris, statusnya waris, ketika dia bukan ahli waris, dia boleh mendapat utiyah atau wasiyah. Nah. Dalam kasus kebalikannya, ketika dia sakit diperkirakan akan bawa kepada kematian. Di waktu itu dia punya anak laki-laki yang sakit ini dan punya saudara laki-laki. Otomatis karena ada anak laki-laki, saudaranya tidak dapat waris. Boleh saudaranya menerima wasiat? Boleh. Karena dia boleh menerima wasiat, boleh juga dia menerima atiyah. Ketika itu yang sakit mengatakan, ya, ini saya berikan kepada saudara laki-laki saya rumah yang ini. Ya, sah pada waktu itu, tapi yang dijadikan, yang jadi patokan, yang menjadi rujukan atau standar, bukan ketika dia berucap, ketika dia wafat. Ya, ternyata anak itu ketika dia berucap, dia anak ada, berarti sah dia berikan utiyahnya dan sah menjadi miliknya kalau anak bertahan hidup. La qadarullah, sebelum bapaknya wafat, anaknya wafat dahulu. Ya, kemudian lanjut bapaknya wafat. Sah utiyahnya apa tidak? Tidak sah. Karena status saudara tadi menjadi ahli waris. Sedangkan wasiat seperti ini naskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang ada haknya di dalam ayat waris, memberikan haknya mereka. Ya, maka tidak sah, tidak dianggap keberadaan wasiat kepada ahli waris. Ini sabda Nabi SAW. Kalaulah wasiat itu kepada ahli waris sah, tentu tidak ada gunanya firman Allah tentang ayat waris. Nah, tinggal seseorang dia mengatakan, kalau saya wafat, rumah yang ini, uang yang ini, mobil yang ini, tanah yang ini, milik ini, milik ini, milik ini. Dah, jangan ribut-ribut lagi. Siap ayah. Tidak ada gunanya. Kakek nggak dapat ayah. Kakek dah tua. Ya, nenek masih hidup ayah. Nenek kalian kaya. Ya, padahal Allah mengatakan bahwa
bagi ayahnya mendapatkan 1/6 kalau seseorang punya anak ketika wafat. Ibunya juga seperti demikian. Kalau tidak punya anak, ibunya dapat 1/3, ayahnya sisanya. Sekarang dia membuat wasiat. Dengan demikian ayah dan ibunya tidak dapat tadi. Ya, berarti apa yang dibatalkan oleh pembuat wasiat ini? Firman Allah, Al-Quran yang dibatalkannya. Al-Quran tinggal hanya dibacanya saja lagi ayat tadi. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ada dalam Quran, ada. Kamu baca? Iya, sering saya baca. Tapi wasiat kamu tadi membatalkan firman Allah yang kamu baca tadi. Ya. Karena itu Nabi mengatakan tidak sah, tidak ada, tidak dianggap wasiat kepada ahli waris. Tapi yang menjadi ukuran dianggap atau tidaknya ketika seseorang itu wafat. Apakah status penerima wasiat adalah ahli waris atau bukan? Bila bukan, wasiatnya sah. Bila iya, maka wasiatnya batal. Dia hanya dapat hak waris. Begitu juga halnya atiyah. Ya. Masya Allah. Wasal, Ustaz? Persamaan yang ke-6. Setelah ini perbedaan, Ustaz. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. Yang keenam, penolakan atau izin yang diberikan oleh ahli waris tidak diperhitungkan kecuali setelah keduanya, yaitu pemberi ataupun penerima wafat. 6. Ay anal wasiyah alati pemberi sana ila badal mauti fihima, kecuali setelah pemberi wafat sahal. Anal wasiyata allati usa biha mawarisuhum li ahadi warasatihi wa kadzalika al-utiyah allati wahabaha li ahadihim wa huwa fi maradil maut al-mukhawif al-makhuf wa ma fi hukmihi la tasihhu ijazat al-warasati lahuma ay lil wasiyati wal utiyah sabiqataini illa ba'da wafati mawarisuhum مورثهم الموصي والمعطي لأن ملكهم المال هذا الميت إنما يكون بعد وفاته فإذا ملكوه جازت تصرفاتهم فيه ومن ذلك هذه الإجازة لأنها حبة منهم لهذا المال لهذا الوارث وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. Yaitu ada wasiat yang diwasiatkan kepada para ahli waris kepada salah satu di antara ahli warisnya, demikian juga utiyah yang diberikan kepada salah satu dari mereka, di mana yang memberikan dalam keadaan kondisi kematian, sakit yang membawa kematian atau sakit kronis, dan apa yang dihukumi dengannya, maka ini tidak sah, baik ijazat warasat lahuma, yaitu penerimaan ahli waris terhadap keduanya, atau yang diberikan utiyah, kecuali setelah wafat yang memberi atau yang mewasiatkan. Karena kepemilikan harta mereka itu menjadi sah setelah wafatnya. Maka apabila telah mereka miliki, maka mereka diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan apa saja terhadap hartanya. Termasuk diantaranya adalah al-ijazah, yaitu menerima atau merekomendasikan, karena hibbah minhum lihadal mal lihadal waris, karena pemberian atau hibbah itu dari mereka terhadap harta yang diberikan kepada ahli waris, dan ini merupakan mujma' atau ijma' di kalangan ahli ilmu. Ya. Persamaan yang terakhir antara atiyah dengan hibah. Ya. Dalam wasiat, bila seseorang berwasiat, ya, mengatakan rumah yang ini kalau aku wafat, ya, berikan kepada yayasan tahfiz itu untuk jadi tempat asrama santri tahfiznya. Ya, itu wasiatnya. Apakah itu
dieksekusi nanti, tunggu setelah dia wafat. Setelah dia wafat, ternyata rumah itu lebih dari sepertiga. Ya, hampir 1/2 dari kekayaannya. Anggap harga rumah itu umpamanya 400 juta. Ya, sedangkan harta bapak yang berwasiat rumah tadi, satu rumah tadi, hartanya cuma 1 miliar. Berarti itu kan lebih dari sepertiga. Ini bagaimana status rumah ini? Apakah batal atau sah atau batal wasiat si pemberi wasiat tadi? Itu kita katakan dia batal kecuali para ahli waris meridhoinya. Ya, para ahli waris meridhoinya. Kalau mereka mengatakan kami ridho, ya, semoga pahala untuk ayah kami, ya, ibu kami Allah tambahkan. Ya, kalau mereka ridho, itu dieksekusi. Diberikanlah ke rumah tahfidz. Atau dalam kasus yang sebelumnya tadi, ya, dia tidak ada hak atiyah atau wasiah tadi karena statusnya menjadi saudara sebagai ahli waris, kecuali ahli waris yang lain menyetujuinya. Ya, kenapa? Karena kalau dia sebagai ahli waris dapat 2, dia yang paling banyak. Dia dapat sebagai ahli waris, dapat atiyah atau wasiah. Itu di antara hikmahnya pelarangan syariat mengaturnya. Ya. Maka mereka redho dan tidaknya dalam hal itu yang dianggap para ahli waris yang lain meredhoi atau tidak meredhoi dalam kasus rumah dan dalam kasus atiyah tadi. Ya. Itu yang dianggap adalah setelah wafat si yang mengucapkan tadi. Kalau ketika dia mengucapkan dalam kondisi sakit, akan meninggal tadi, sakit berat, dia panggil anak-anaknya. Bapak mau menghibahkan rumahnya itu untuk Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ya, walau dia adalah masih kerabat kalian. Ya, karena dia tidak punya rumah. Atau tadi lebih dari sepertiga dalam wasiat bila bapak wafat, ya, rumah itu berikan ke Ustadz Fulan untuk dikelola rumah tahfidz umpamanya. Dan itu nilai rumah lebih dari sepertiga bapak atau lebih sepertiga. Karena itu bapak minta keizinan kalian, keridhaan kalian. Kalian ridho bapak. Tanda tangan. Itu nggak ada gunanya. Kenapa? Kata Syekh Abdullah bin Jibrin, kata Syekh, pada saat itu belum jadi milik mereka. Karena hak mereka itu ketika wafat. Yang ngomong ini wafat, mereka baru menjadi ahli waris. Ketika dia hidup tidak ada hak waris. Ketika tidak ada hak waris, tidak ada hak mereka untuk berikan. Masya Allah. Ya, sama juga ketika seseorang yang sering mengatakan panggilnya semua anak-anaknya, dia masih sehat. Ini pembagian harta kalau bapak meninggal begini ya. Biar kalian gak ribut. Dah adil ayah, tanda tangan. Gak ada gunanya. Karena itu bukan milik mereka, masih milik si bapak, kecuali hibah. Kecuali dia hibahkan langsung, balik nama, serah terima, objek, ya selesai. Tapi kalau cuma wasiat seperti tadi, tidak ada gunanya. Kecuali setelah dia wafat, kemudian dibagi waris menjadi terima mereka kepemilikan masing-masing. Setelah diterima kepemilikan masing-masing, yang ingin menghibahkan kepada saudarinya, ikutin saran ayahnya dahulu kepada adik perempuannya yang suaminya sudah wafat, ya, dia hibah, dia selain ikutin anjuran ayah, juga memang ingin membantu saudarinya
dan alhamdulillah rezekinya pun ada diberikan Allah. Ya, ini tidak ada masalah karena itu sudah menjadi milik anak ini. Alhamdulillah. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita bahas perbedaan antara wasiat dan atiyah. Masya Allah. Ini sekarang menjadi ilmu tersendiri di dalam ilmu syariah, Ustaz. Namanya al-furuq al-fiqhiyah. Furuq al-fiqhiyah. Pernah kita mendengar bab al-furuq, pembahasan itu menjadi ilmu tersendiri. Dulu saya di jurusan usul fikih, program doktoral, ada mata kuliah al-furuq al-fiqhiyah. Yang ada apa perbedaan ini dengan ini dengan ini. Ya. Yang itu sangat penting karena sering orang terjebak padahal di dua hal yang berbeda dia memberikan hukum yang sama atau sebaliknya. Dia adalah dua hal yang sama diberikan hukum yang berbeda. Nah, jazakallah khair barakallahu fiik. Demikian ikhwah pemerhati roja beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemberian atau atiyah dan bagaimana ketentuan Islam di dalam bab ini. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi yang ingin memperdalam pembahasan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa akhi di mana? Ana Abu Ilham, izin bertanya Ustaz. Ya. Silakan Abu Ilham. Ustaz, di perusahaan tempat kami bekerja yang bekerjanya di Senin sampai Jumat itu per beberapa bulan lalu diperlakukan parkir berbayar yang tadinya itu parkir bebas ketika kami bawa berkendaraan. Nah, berbayar ini artinya di kapanpun kami masuk dengan parkir dengan kartu yang sudah kami bayar per bulan itu bebas, mau Sabtu, Minggu, pokoknya nggak berbayar karena kami udah bayar bulanan. Namun yang terikot itu hanya satu kendaraan Ustaz, satu kendaraan. Sementara mungkin kami kadang berganti kendaraan, entah pakai motor ke mobil atau mobil ke motor atau mobil ke mobil. Nah, yang terdaftarnya hanya satu Ustaz. Nah, bagaimana kami menggunakan kendaraan yang berbeda yang tidak tercatat di parkir bar itu dikenakan tarif lain. Nah, sementara kami punya cara untuk bisa masuk dengan kartu yang berbayar itu untuk tidak bayar dengan kendaraan yang berbeda. Artinya kami masuk, keluarnya kami dengan kendaraan yang berbeda, minta tolong sama petugasnya untuk dibukakan pintu keluarnya. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Jadi kami menggunakan kendaraan yang berbeda dengan kartu yang sama. Nah, itu saja. Baik. Ya, seperti itu Ustaz. Baik. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya. Kaedahnya seperti yang disabdakan Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Allah berfirman, wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Nabi bersabda SAW, orang muslim itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah mereka buat. Bila antara Anda dengan pengelola parkiran di kantoran Anda dan pengelola parkiran itu memang resmi dari pemerintah daerah. Ya. Maka penuhilah kesepakatan dalam akad-akad yang dibuat. Bila kesepakatannya seperti yang ditanyakan hanya kendaraan tertentu, tetapi dengan nego kepada penjaga, ya, dengan penjaga parkir sehingga dia bisa tidak berbayar, ya ini tentu Anda mengajak pegawai parkir untuk berkhianat. Mungkin pegawai parkir sungkan dengan Anda karena Anda mungkin orang yang memiliki pengaruh di tempat perusahaan tadi akan mengganggu statusnya dia. Maka jangan membuat orang untuk berdosa, ya akhi. Ya. Kita gantikan nggak setiap hari. Keluar uang parkir, ya. Keluar uang parkir, apalah salahnya? Orang kadang parkir di 5 tempat satu hari, keluar uang parkir.
Ya, daripada mengajak, memaksa orang lain berdosa karena statusnya lebih rendah dari ana sebagai karyawan penjaga parkir. Maka selama ini minta maaf kepada dia, kalau ada efek harus yang diganti kepada pengelola parkirnya. Wabillahi taufik. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian yang bertanya barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kita terima kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Saya Ibu Yanti di Jogja. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Mau menanyakan tentang waris untuk bukan untuk hibah untuk anak perempuan. Nah, silakan. Jadi pada saat hidup anak saya perempuan, jadi anak saya itu sudah meninggal. Nah, jadi anak saya sudah dihibahkan rumah. Sebelum wafat Anda hibahkan rumah oleh suami Anda? Iya, untuk anak perempuan saya. Qadarullah anak saya meninggal. Ya. Saya meninggal, lalu itu hukum statusnya bagaimana ya Ustaz? Ya. Sudah diserah terimakan kepada anak atau belum Ibu? Sudah akad Ustaz. Serah terima objek. Serah terima objek itu sudah nama dia, rumah itu? Oh belum, baru akad Ustaz. Kalau belum serah terima, ya, baru akad, maka boleh dibatalkan, tidak ada masalah. Atau ketika dia wafat dan belum serah terima, dia otomatis menjadi. Oh belum, baru akad Ustaz. Ya. Kalau baru akad, belum diserah terimakan, dia belum mengikat. Ya, boleh ditarik kembali. Bila ingin juga boleh dijadikan harta waris. Wabillahi taufik. Demikian Ibu, ya semoga bisa difahami. Cukup jelas Bu ya? Iya, jelas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali dan bagian yang baru bergabung dalam bab hibat ultiyah. Assalamualaikum. Baik. Abu Farid dari Indramayu. Silakan akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya Ustaz, misalnya pada saat kurban itu ada penjual sapi, terus Ana sudah berlangganan di situ di satu tempat itu. Kemudian ada rekan sohib Ana memberikan informasi ada sapi daerah tertentu. Kemudian sohib Ana ini ikut beli juga di situ Ustaz, di tempat Ana beli. Kemudian kalau seandainya dari si penjual sapi memberikan fee atau bonus buat Ana dan teman Ana, apakah boleh kita terima Ustaz? Boleh, alhamdulillah. Nah Ustaz. Cukup jelas Pak? Iya juga, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Ibrahim di Lampung ini. Silakan Abu Ibrahim. Fadhal. Mau nanya ini Ustaz. Ya. Masalah zakat ini jagung itu nisabnya sama tata caranya gimana itu Ustaz? Jagung itu 5 wasak Bapak. 1 wasak itu 30 sa'. Berarti 300 sa'. 1 sa' ya itu berapa kemudian sa'-nya kita? 1 sa' 2,6 kilo. 2,6 kilo dikali tadi berapa Anda bilang? Berapa sa'? 300 sa'. Nah. Kali 300. Berapa jadinya? Nisabnya Sebentar. itu berapa?
Salah, Pak. Ini Sebentar Bapak, berapa saya Ustaz? Ya, Ustaz. Tujuh 780 kilo Bapak, jagung tanpa bongkol. Sahih. Bapak tinggal perkirakan berapa yang jagungnya, berapa bongkolnya, berapa persen. 10% ya, Ustaz. 10% nilai berat bongkol itu berarti 880 kilo plus bongkol itu sudah sampai nisab untuk dizakatkan. Oh ya, terus kami kan kayak ada modal mupuk, itu gimana itu, Ustaz? Modal mupuk ada hutang atau tidak ada hutang? Ya. Kalau ada hutang, bayarkan dulu hutangnya. Kalau nggak ada hutang untuk beli pupuk, ya tidak ada masalah. Tetap dizakatkan. Tetap dikeluarkan 10% itu ya, Ustaz? Betul, Bapak. Dikeluarkan 10%. Ya. Cukup jelas? Baik. Ya. Allahu khairan. Allah barik fiik. Jazakallah khair Bapak, barakallah fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terkait dengan zakat pertanian sudah dijawab dan kita berikan kesempatan kembali. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Dimas, Ustadz di Batam. Baik, silakan Umu pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, Ustadz, beberapa tahun yang lalu suami saya meninggal. Jadi ini setelah berserang berapa tahun kemudian lagi, saya baru tahu bahwa ibu mertua saya itu punya hak warisan dari suami saya. Jadi dilihat dari di Al-Quran, saya tanya juga sama salah satu ustadz di tempat tinggal saya, ibu mertua saya itu punya hak warisan sebesar 1/6 dari harta suami saya. Betul. Jadi Ustadz, ini waktu saat itu dihitung sama Ustadz tersebut, termasuk semua warisan dari suami saya. Jadi setelah itu diberikan 1/6 itu kepada ibu mertua saya. Ya. Diberikan hak dia. Tapi setelah itu saya mengetahui bahwa saya dapat tahu bahwa kalau yang tanah atau rumah lain-lain yang atas nama saya tidak termasuk ke dalam harta warisan suami saya. Karena itu diberikan suami saya untuk saya waktu saat beli itu. Ya. Nah, begitu Ustadz. Setelah tahunya berapa tahun kemudian Ustadz. Nah, apakah dalam hal ini ada kesalahan Ustadz? Sebentar Ibu. Sebentar. Jadi Ustadz tadi menghitung semua harta walau atas nama Ibu. Iya, karena saya juga tidak tahu Ustadz. Sebentar. Tidak tahu semua. Harusnya kan tadi kata Ibu harta suami. Iya. Harta suami, harta istri. Tapi dihitung semua harta, ini kezaliman. Maka Ibu katakan kepada Ustadz tadi, Ustadznya masih ada? Ada. Masih. Ya. Kalau Ustadznya ada, sampaikan. Ustadz, apakah ini Ustadz tidak menzalimin dalam pembagian eksekusinya? Karena yang nama atas nama saya itu suami sudah hibah, bukan pinjam nama loh. Iya. Ya. Di waktu itu Ibu sampaikan atau tidak? Saya tidak sampaikan Ustadz. Sudah? Tidak, Ustaz, tidak disampaikan. Kalau tidak disampaikan, Ya, cuma saya bilang ini rumah yang saya tempati ini begini keadaannya. Dia tanya, ini ada uang ibu juga nggak di sini? Ya kebetulan waktu saat itu saya kerja, ya ada Ustadz. tapi tetap dia berikan kepada ibu mertua 1/6 dari hak Anda. Ya, dari semua kumpulan itulah Ustadz. Jadi mungkin juga ada kesilapan saya Ustadz. Cuman yang saya ingin tahu, apakah kesilapan itu saya ikhlas kok Ustadz, nggak apa-apa. Ya udah, kalau Ibu ikhlas sudah selesai Ibu. Ya.
Cuman Ya. begini Ustadz, saya mau tanya, kan rumah-rumah itu atas nama saya. Jadi sekarang rumah-rumah itu masih ada. Saya mau hibahkan ke anak-anak saya, apa boleh Ustadz? Yang 1/6 tidak boleh, karena tadi Ibu sudah ikhlaskan. Ya, saya sudah kasih sama ibu mertua, bahkan ibu mertua saya sudah meninggal Ustadz. Jadi yang maksud saya peninggalan ada rumah-rumah lagi, karena anak-anak saya waktu saat itu masih kecil. Jadi mereka kan belum bisa mengendalikan itu Ustadz. Ya. Warisan itu. Jadi saya bilang kepada mereka bahwa saya akan menghibahkan ada 3 rumah itu untuk anak saya 3 orang. Sekarang yang Anda hibahkan haknya Anda atau hak waris mereka? Nah itu Ustaz, saya jadi bingung itu Ustaz. Yang hak waris mereka nggak perlu dihibahkan, itu otomatis Allah yang sudah memberikan hak kepada mereka. Kalau Anda menghibahkan, haknya Anda kan 1/8 dari harta suami plus harta yang Anda cari sendiri. Iya. Kalau itu yang Ibu hibahkan, ya silahkan, boleh. Iya. Oh begitu Ustaz ya, tapi jadi kalau kesalahan yang udah lewat itu ya kita bertobat kepada Allah aja ya Ustaz ya, karena mungkin di situ ada kesilapan saya. Begitu. Iya. Tinggal Anda ikhlaskan, sudah ikhlas berarti nggak ada salah lagi. Bagus. Bagus membantu mertua, yaitu orang tua dari suami. Bagian dari berbakti kepada suami. Iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Sejumlah pertanyaan yang sama kami angkat. Ustaz, apakah status anak angkat dia berhak mendapatkan warisan atau mendapatkan hibah? Dan kalau sekiranya mendapatkan hibah, apakah harus ditunaikan sebelum wafat ayah angkatnya atau setelah wafat? Jazakallah khair. Anak angkat bukan anak dalam agama Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya, ketika tradisi anak angkat itu dari masa Nabi SAW sudah ada. Di mana di waktu itu bila seseorang ingin menasabkan anak angkat kepada dia, diumumkanlah di depan Ka'bah bahwa ini anak aku angkat menjadi anakku. Sehingga orang-orang mengatakan Fulan bin Fulan. Anak angkat namanya Ali, yang angkat namanya Ahmad. Ali bin Ahmad. Ya. Itu sudah ada di masa dahulu. Dan Rasulullah SAW pun melakukan ketika beliau diberikan budak Zaid, ini budak dari istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, ibunya semua orang yang beriman. Diberikan kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak karena tradisi sudah ada sebelumnya. Maka beliau umumkan di depan Ka'bah sehingga semua orang tahu Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian Allah menurunkan dalam kitabnya membatalkan pengangkatan tersebut. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan Zaid bin Harithah. Bukan lagi Zaid bin Muhammad, dibatalkan tabani, pengangkatan anak tadi. Maka sesuatu yang sudah dibatalkan dalam Al-Quran tidak mungkin kita lakukan lagi. Maka apa yang dilakukan oleh manusia pada hari-hari ini dengan membuatkan akta, membuatkan keputusan pengadilan, pengangkatan anak, ya, dapatkan waris, ini memutar kasus jahiliyah lagi, yang sudah dibatalkan oleh Al-Quran. Janganlah kembali kepada kebodohan setelah Allah memberikan ilmu dengan kitabnya yang mulia. Ya, maka di dalam Islam tidak ada anak angkat dengan hak statusnya sama dengan anak. Ya, maka seluruhnya nasabnya dinasabkan kepada orang tua ayahnya. Kalau ada pun anak angkat dalam perspektif Islam tadi, bukan anak angkat seluruh hak-haknya sama, tapi anak asuhan
dibantu diasuh, tinggal di rumah Anda, tidak ada masalah. Tinggal di rumah Anda beri biaya hidup seperti anak yang lain, tidak Anda bedakan satu yang lainnya. Tidak ada masalahnya, sebuah kebajikan. Apalagi kalau dia adalah anak yatim. Mungkin saudara Anda wafat dan ada keponakan Anda, lalu kondisi ibunya tidak mampu mendidiknya baik secara finansial, mungkin juga karena dia laki-laki, tidak juga secara pendidikan kejiwaan, emosional dan seterusnya. Lalu Anda katakan biarlah di rumah dengan sepupu-sepupunya yang lain. Itu tetap anak asuh. Semuanya nasabnya, semuanya ke bapaknya. Ibunya adalah ibunya, bukan istri Anda. Ya, sampaikan dengan baik kepada dia bahwa dia anak asuh. Maka tidak ada dalam Islam anak angkat yang mendapat hak waris tadi. Kalau mau diberikan hibah, atiyah, wasiat, boleh. Ya. Nah, jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian penanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan, Ustaz, ketika seseorang yang mempertemukan antara pemilik modal dan pemilik usaha sehingga mereka bisa bekerja sama, apakah boleh bagi yang mempertemukan ini meminta komisi atau mendapatkan komisi, Ustaz, atas jasa mempertemukan kedua pihak tersebut? Jazakallah khair. Ya, kalau dia sebagai broker yang resmi dan memang berbayar, itu memang kerjanya. Jadi sekarang SCF umpamanya Securities Crowdfunding, dia sebuah badan usaha ya yang pertemukan antara pengusaha yang butuh dana dengan para investor. Itu di dalam undang-undang pun, dalam peraturan OJK dibenarkan mereka mengambil fee ya sekian persen ada aturannya, dibenarkan. Ya, kalau Anda sebagai individu tentu tidak ada rujukan bahwa Anda boleh dapat fee atau tidak. Maka kalau Anda ingin memperkenalkan, tanyakan kepada dua pihak. Boleh saya dapat fee ini? Waktu saya terpakai, pulsa saya juga terpakai. Ya, kalau mereka mengatakan siap, mungkin investor yang mengatakan, mungkin yang punya usaha yang mengatakan, ya, kalau Anda katakan saya dapat dari dua pihak, juga Anda sampaikan kepada keduanya, agar mereka memperkirakan berapa yang biasanya pantasnya untuk Anda, karena dapat dari dua pihak. Bila mereka sepakati, boleh. Tapi kalau Anda diam saja, tidak ada kesepakatan dari awal, lalu setelah usaha jalan dan maju, Anda minta, itu namanya ngemis. Ngemis dalam Islam sesuatu yang diharamkan. Ya. Billahi taufiq. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar pemirsa di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Ustaz dalam lindungan, semoga selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah, amin. Apakah jika kita menghibahkan sebuah unit apartemen yang sedang disewakan kepada seseorang, maka hak sewa otomatis akan berpindah kepada penerima hibah, Ustaz? Dan apakah lebih baik menunggu sampai sewa berakhir, baru kemudian dihibahkan, karena sewa akan berakhir beberapa bulan lagi, Ustaz? Terserah Anda. Ya memang ketika Anda hibahkan bukan milik Anda lagi. Berpindah kepada penerima hibah. Anda jual berpindah kepada pembeli. Anda wafat berpindah kepada ahli waris. Yang mana yang baik? Tentu Anda yang lebih bisa menimbang kebutuhan Anda akan pahala atau kebutuhan Anda akan harta. Lihatlah. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar dan pemirsa di Bandung, barakallahu fikum. Kami angkat saja pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa di sebuah perguruan tinggi agama berkaitan dengan beberapa
pernyataan Ustadz yang cukup viral terkait dengan ibadah haji yang tidak wajib, dan Anda memahami bahwa ketentuan hukum haji tidak dalam satu ketentuan, dia bisa wajib dan juga bisa bahkan gugur ketika kemampuannya tidak ada. Yang menjadi pertanyaan Ana, apakah kondisi dan keadaan ini masuk ke dalam fikih kontemporer, dan apa yang mendasari atau landasan apa yang kemudian itu menjadi gugur. Yang kedua, Ustadz, mengkiaskan antara haji foroda dengan haji plus dan haji reguler, apakah diperbolehkan dan sesuai dengan kaidah syariahnya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya, ini memang karena haji tahun ini ada beberapa masalah. Terutama sekali pemerintahan Saudi Arabia yang mereka pemegang otoritas haji. Ya, haji memang hak negara kaum muslimin semuanya. Kan tetapi sudah terjadi perjanjian kesepakatan semua negara Islam atau negara berpenduduk Islam tentang kuota haji itu. Yaitu per 1.000 warga negara 1 orang kuotanya. Ya. Saudi pun sebagai pengelola tempat, otoritas pemegang, mereka juga sudah membuat kesepakatan bahwa di negara mereka juga tidak semau-maunya warga negara mereka bisa haji. Warga negara Arab Saudi hanya sekali per 5 tahun boleh haji. Ya, nggak tahu kesepakatan ke depannya. Ya, mereka kalau sudah pernah haji sekali, tahun depan haji lagi tidak bisa, kecuali statusnya sebagai pekerja. Dan kalau pekerja memang dilarang haji. Kerja umpamanya sebagai askar. Ya, seorang askar. Itu askar nggak pernah pakai pakaian ihram. Ya, walaupun dia di Arafah, dia berdoa di tempat yang mulia, tentu haknya dia karena dia sebagai bekerja di situ. Ya, tetapi dia haji tidak boleh. Seperti itu. Ya, ada aturannya, dan warga negara Arab Saudi pun melanggar itu dipulangkan. Jangan kita merasa, wah Indonesia dipulang-pulangkan, negara lain pulang-pulang, mereka enak aja di dalam. Enggak. Sama, akhi. Saya lebih 10 tahun di kota Riyadh, itu dari masa itu sudah dipulang-pulangkan baik warga Saudi ataupun orang yang di dalam yang bekerja, yang berangkat tidak pakai izin khusus tasrih namanya untuk masuk ke checkpoint ke tempat-tempat masyair tadi dan ke Mekah. Ya. Bis dari masa dahulu sudah dipenjarakan sopirnya. Ya, cuma sekarang lebih diperketat. Kalau dulu masih bisa mereka lewat gurun, ya, mobil-mobil GMC itu, mobil-mobil Land Cruiser itu lewat gurun sehingga tidak lewat jalan, karena jalan yang dilakukan checkpoint yaitu hanya jalan-jalan utama, jalan-jalan tol, jalan-jalan highway. Adapun jalan yang tidak beraspal, masa ada ya jalan lob lah kalau sana. Jalan tikus. Jalan biawak. Indonesia tikus yang banyak. Ya, itu dahulu tidak terdeteksi. Ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi sudah ada deteksi drone. Ya, mendeteksi, mengejar, kemudian langsung dikepung. Dari dulu, bukan satu hal yang baru. Itu mobilnya disita, ya. Kemudian jemaah haji masih dibolehkan jalan kaki. Ya, kalau namanya ketangkap di checkpoint tadi atau tadi itu, ini masih bisa jalan kaki pakai ihram, nggak dilarang. Sekarang tidak, ditahan di penjara, ya, di sebuah tempat sampai selesai Arafah. Selesai haji. Karena semakin tahun semakin berat bebannya. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita jaga bersama. Karena kalau dibuka oleh Arab Saudi sama sekali, dia umpamanya
Apa yang saya capek-capek mengganggu kaum muslimin? Ya. Dah biarkan mereka berhaji semuanya. Ya akhi, di padang Arafah dan di Masjidil Haram akan terjadi kematian semua kaum muslimin. Dan itu akan terjadi seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang akan berinjak-injak di dekat Hajar Aswad itu. Di padang Arafah akan saling injak dan mati-mati dan darah bertumpahan, ya, memenuhi tempat-tempat masyair itu. Ya. Maka pakailah akal sehat. Dan Allah pun mewajibkan perintah wajibnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban kepada Allah, ya, bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Sekarang bukan Anda mampu perjalanan saja, kondisi di sana juga harus diperhatikan. Maka karena itulah dibuatkan kota dunia tadi. Dan bahkan ketika itu akan membawa kepada kematian, 3 tahun nggak ada haji. Apakah itu haji tidak wajib? Anda katakan haji wajib bagi yang mampu, tapi ketika tidak mampu karena ada wabah pandemi, yang akan membawa kepada kematian, gugur kewajiban. Ya. Dalam semua kewajiban agama Allah Azza wa Jalla mudah. Yang merusaknya adalah cara berpikir Anda yang tidak berdasarkan kepada dalil dan perkataan para ulama. Bukan haji tidak wajib, tapi haji hanya wajib bagi yang mampu, seperti Allah yang firmankan. Allah firman Allah, Pak, haji itu bagi yang mampu. Ketika Anda tidak dapat kuota, ya, berarti tidak mampu. Walaupun punya uang. Walaupun Anda punya segalanya, tapi nggak dapat kuota. Dan terkait pengkiasan itu, Ustaz. Masalah mengkiaskan, kita pernah dalam majelis ini, kalau tidak salah dalam bab gharar, membahas tentang haji furoda. Tidak ada yang bisa memastikan visa dapat atau tidak, kuota dapat atau tidak. Maaf, furoda itu kuota di dalam. Jadi Saudi tadi selain memiliki kuota untuk warga negaranya tidak terbatas, berapapun mereka yang hitung, tapi mereka membuat ketentuan sekali per 5 tahun bolehnya. Dengan demikian mengurangi kuota juga. Kemudian beberapa kementerian, beberapa pejabat mendapat kuota khusus. Sebagai raja dapat kuota sekian, sebagai amir mendapat kuota sekian, gubernur dapat kuota sekian, kementerian ini mendapat kuota sekian. Tujuannya adalah untuk mengundang, memperkuat bilateral antara kerajaan dengan negara-negara sahabat, mengundang raja, mengundang presiden, raja mengundang rakyat-rakyat di negara muslim, Kementerian Pertahanan mengundang Menteri Pertahanan di negeri ini yang muslim untuk haji dengan biaya dia. Itu kuotanya. Itu kuota itu. Dan belakangan ada beberapa pihak yang memanfaatkan kuota itu untuk diperdagangkan. Itu namanya kuota furoda. Berarti ini kuota dari awal kuota zalim. Masya Allah. Orang ngantri 1 per 1000, ya, mereka diberikan kuota, dijual belikan. Kenapa nggak dikembalikan kepada 1 yang per 1000 tadi? Ya, harusnya dibicarakan lagi yang kuota zalim ini agar tidak zalim. Ya. Ya. Kalau hukum asalnya saja sudah zalim, tak perlu kita katakan gharar pun sudah tidak boleh. Ya. Dan alhamdulillah, ya, itu visa dari mujamalah tadi atau visa seperti furoda tadi, itu yang pada sebetulnya adalah hak-hak orang-orang diberikan oleh kerajaan,
ya, itu dulu dipergunakan dengan baik. Selagi orang-orangnya bermanfaat, ya, saya termasuk yang haji menggunakan kuota dari raja dahulu dengan nama Duyuf Khadimul Haramain Asyarifain. Masya Allah. Yaitu undangan raja. Ya. Itu dari Indonesia ada 150, dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura. Kita berangkat dari gratis, Malaysia gratis. Allah. 0 rupiah. Masya Allah. 0 rupiah. Itu haji Masya Allah. Karena undangan raja, Ustaz. Iya, malu-maluin raja bayar-bayar. 1 sen nggak ada uang keluar. Hanya buat paspor saja. Masya Allah. Paspor keberangkatan semuanya. Dan itu mengalahkan plus. Karena kemana-mana bersama bis kita itu ada mobil khusus es krim. Allah. Es krim, minuman, beverage, dan makanan camilan. Nah, tapi membuat sebagian orang ketika di Arafah makan es krim habis itu ketiduran, tidak memanfaatkan untuk berdoa, tidak mensyukurinya sesuai dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan itu masih terus ada itu. Ya, yang itu masih terus ada, alhamdulillah. Dan juga ada emir dulu waktu Raja Abdullah rahimahullah waktu masih menjadi amir juga dia berangkatkan kota amir dari dia kerjasama dengan lembaga dakwah di Indonesia atau dengan atase agama kerjasama di Indonesia, atase ini yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah mencari orang-orang kaum muslimin yang belum haji dan dia memiliki andil dalam kebaikan di negara Indonesia, ya, dan tidak memiliki kemampuan. Bagus itu pada dasarnya. Iya, secara kemasannya bagus banget Ustaz. Allah barik. Artinya tidak bisa dikiaskan dengan haji yang lain Ustaz, jauh berbeda. Kota zalim dikiaskan dengan kota. Kan tadi kota reguler ONH Plus itu kota halal. Kesepakatan dua negara. Seluruh kaum muslimin dunia Islam. Kalau sekarang ini kuota zalim yang dimanfaatkan. Ini kan zalim, tidak sesuai dengan peruntukannya, zalim apa tidak? Sahih. Itu nama definisi zalim. Wadu syai'i laysa fi mahallihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini air ada dalam gelas, taruh di depan untuk diminum. Ternyata dibuangnya zalim. Ditumpahinya zalim. Tidak di tempatnya, tidak sesuai. Sama seperti itu. Maka bagaimana menyamakan antara yang zalim dengan yang halal? Allah barik fikum. Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian beberapa penanya yang sampai ke meja redaksi kami berkaitan dengan haji yang kita sedang ketahui dalam kondisi saat ini. Semoga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, barakallah fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Dan langsung saya sebagai ikhtitam setelah kesimpulan kajian, silakan. Ya. Allah telah mudahkan agamanya bagi manusia untuk diikuti. Maka bila manusia tidak mempelajari agama Allah dengan baik, otomatis dia akan menjadi berat bagi mereka dan akan membuat berat orang-orang yang lain. Maka pelajarilah agama Allah dengan baik sehingga dia menjadi sumber kemudahan dan kemudahan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi manusia seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.